di tempat ini itu semua anugerah Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, kita mau hadir, kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan.
kebenaran firman Tuhan. Kita mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Ajar kami itu selalu mengerti Tuhan, segala rencana Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap perilaku kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
sanggup juga menolong kami, termasuk segala kesulitan-kesulitan yang kami alami di dalam kami berjalan, mengiring dan mengikut Tuhan. Ketika firman Allah disampaikan kepada kami, kiranya Roh Kudus yang berbicara masing-masing ke dalam hati kami, sehingga hati kami menjadi tanah-tanah yang baik, memiliki ketersediaan penuh bagi firman Allah untuk bertumbuh di dalam hidup kami. Segala bentuk penolakan, segala kekuatan si jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah kami, siap melawat dan memberkati kami. Sepenuhnya kami izinkan Tuhan yang beracara di dalam waktu pemberitaan firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu menurut kuasa-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Seharusnya hari ini ada hamba Tuhan, ada tamu kemarin yang bareng dengan saya doa puasa sinode di Ciawi 3 hari 3 malam. Sudah janji jauh-jauh hari, Pak Gembala minta tolong nanti saya mengisi ya. Saya bilang siap. Tapi tadi pagi beliau WA saya disampaikan begini, Pak Gembala saya tidak bisa hadir karena saya dirawat di rumah sakit Siloam. Rupanya beliau ini memang kemarin waktu ketemu saya dia sakit lambung, tapi dia bisa mengikuti doa puasa 3 hari 3 malam dengan baik. Dan kemungkinan karena kurang menjaga perut dengan baik begitu, mungkin karena lapar, makan segala macam dan lain sebagainya, akhirnya semalam kambuh lagi. Ya, bantu dalam doa supaya hamba Tuhan ini bisa mengalami pemulihan dan melayani pekerjaan Tuhan di Sumatera Utara dengan baik. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, tentang orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kita baca bergantian. Saya membaca ayat pertama dan jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua. Demikian. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan gelap. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Tangannya jahat dan tidak sengaja menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Puji Tuhan. Saya dapat simpulkan sederhana dari ayat ini. Salah satu tanda dari ketidakbertumbuhannya seseorang di dalam Tuhan adalah karena mereka menganggap diri bisa. Dalam kisah ini tercatat ada dua kaum atau kelompok yang namanya Farisi dan Saduki. Hebatnya dari ayat pertama ini, mereka datang kepada Tuhan bukan untuk seperti sebagian orang dari ayat-ayat yang telah kita baca dan kita pelajari dari ayat 1 khususnya dari Matius pasal 16 ini. Kebanyakan orang datang kepada Yesus untuk menerima pertolongan, untuk menerima kesembuhan,
justru kita baca dari ayat pertama, kaum Farisi dan Saduki datang kepada Yesus ini adalah hendak mencobai mereka. Apa yang diinginkan oleh kaum Farisi dan Saduki ini? Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga. Orang Farisi dikenal sebagai orang yang menganggap dirinya pandai, menganggap dirinya bisa, menganggap dirinya benar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima masukan dari lain, termasuk dari pengalaman-pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan sekalipun. Mereka menutup diri untuk hal-hal yang datang dari luar diri mereka sendiri. Mereka menolak mentah-mentah, termasuk dengan mata telanjang mereka. Mereka melihat perbuatan Tuhan. Mereka melihat orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Mereka bahkan juga mendengar peristiwa-peristiwa itu. Bahkan mungkin mereka juga pernah mengalami mujizat itu. Karena mereka memiliki mental, memiliki sikap tidak mau menerima masukan dari yang lain. Seolah-olah mereka menganggap diri, termasuk pemahamannya tentang firman Allah, pemahaman mereka tentang Alkitab, pemahaman mereka tentang kebutuhan-kebutuhan rohani, semuanya sudah terpenuhi secara lengkap. Seolah-olah bagi orang Farisi ini, ketika mereka menerima masukan, itu pasti memuakkan bagi mereka. Dan golongan yang kedua adalah orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki itu mereka adalah yang melayani di bait Allah. Dan sebagian besar di antara mereka adalah para imam. Mereka orang-orang yang memang bertanggung jawab melaksanakan tugas penata layanan gereja, penata layanan umat. Tapi kedua kaum ini, termasuk di dalamnya kaum Saduki ini, justru datang kepada Yesus bukan untuk merespon kebaikan Tuhan, tetapi hendak mencobai Yesus. Bapak Ibu Saudara, kemungkinan besar mungkin seperti orang Farisi dan Saduki ini sulit kita temui di antara gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, di dalam mereka bermotivasi datang kepada Tuhan. Mungkin tidak sekasar orang Farisi dan Saduki menunjukkan intensitas dirinya di hadapan Yesus dalam mencobai Tuhan. Tapi mungkin ada hal-hal yang lebih klasik, ada hal-hal yang lebih halus yang tidak terucap, tidak terungkap dari hidup mereka. Dan saya melihat, mari coba kita meneliti dengan baik konsep hidup hari ini. Bagaimana kehadiran Tuhan, gereja Tuhan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah perhimpunan, hanya dengan alasan-alasan yang di luar nalar. Anak-anak muda saya datang karena menjalin satu persahabatan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang datang beribadah kepada Tuhan. Dia menyelidiki dan dia berkata, kehadiran mereka ke gereja hanya untuk melanggengkan bisnisnya, untuk memperoleh satu keuntungan demi keuntungan.
Mereka datang beribadah kepada Tuhan untuk mencari relasi baru, agar apa yang dikerjakan itu berkenan menurut pandangannya, melegalkan baginya untuk menambahkan berkat tanda kutip. Ini kan cara-cara yang halus yang dipergunakan oleh mereka, orang-orang Farisi dan Saduki ini. Tapi kalau saya baca beberapa literatur, antara orang Farisi dan Saduki ini punya pengajaran, punya paham yang berbeda. Orang Farisi ini percaya ada malaikat, dan dia percaya ada kebangkitan pada akhir zaman setelah kematian. Sementara orang-orang Saduki ini, mereka tidak percaya. Mereka tidak mempercayai kalau ada malaikat. Mereka juga tidak mempercayai kalau ada kebangkitan. Padahal di dalam Alkitab tercatat sedemikian rupa. Bahkan nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama telah disampaikan begitu jelas di antara mereka. Karena mereka menganggap diri benar, menganggap diri bisa, menganggap diri layak, inilah yang menutupi seluruh keberadaan hidup mereka untuk mengalami sesuatu dari Tuhan yang saya yakini sesuatu dari Tuhan itu yang bisa mengubah segala sesuatu atas hidup mereka. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi kemungkinan-kemungkinan di luar dari pemahamannya, yang tanda kutip mungkin dapat menyadarkan mereka bahwa paham kebenaran yang mereka pegang itu sesuatu yang ada kemungkinan ada kesalahannya. Mereka menganggap diri paling benar. Mereka tertutup bagi kemungkinan-kemungkinan di luar daripadanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya melihat begini. Meskipun antara orang Farisi dan Saduki mereka beda pahamnya, mereka beda mazhabnya, mereka berbeda keyakinannya, tetapi untuk sebuah kejahatan mereka bisa sepakat. Rupanya saya coba menerka begini, bahwa untuk sebuah kejahatan yang akan dirancang, masalah beda pendapat, masalah beda pengertian, beda paham itu bisa luntur. Sering kan saya katakan Bapak Ibu Saudara, orang menghancurkan keyakinan, orang membakar milik orang lain, mengatasnamakan Tuhan. Padahal kalau diselidiki mereka punya mazhab yang berbeda. Tapi untuk sebuah ranah kejahatan yang besar, mereka menutupi jati diri mereka. Yang penting apa? Terlaksana menghancurkan orang lain. Sampai orang-orang Farisi ini mencari sekutu, mencari teman, mencari kawan yang berbeda pendapat sekalipun. Saya coba melihat begini, meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda, tapi untuk sebuah kejahatan beda pandangan, termasuk beda kesepahaman, tidak menjadi masalah untuk sebuah kesepakatan kejahatan. Apa yang dituntut antara dua mazhab yang berbeda ini? Yang mereka minta adalah supaya Yesus itu memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Rupanya Bapak Ibu Saudara, yang dipahami oleh orang Farisi dan orang Saduki, Yesus itu hanya show off saja. Yesus itu hanya menunjukkan pribadinya
sebagai orang yang punya kapasitas untuk mengajar dengan baik sehingga semua orang takjub kepadanya. Dia bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit, dia bisa membangkitkan orang yang mati. Dan yang dia tahu, Yesus itu adalah anak Yusuf si tukang kayu. Itu sebabnya ini merupakan satu jebakan berat yang dirancang oleh mereka berdua. Kalau Yesus menjawab, menyatakan bahwa apa yang dilakukan sebagai tanda-tanda mujizat yang nyata bagi mereka itu datang dari sorga, maka orang Farisi dan Saduki meyakini itu datang dari kekuatan langit, yaitu dari roh-roh jahat di udara. Tetapi kalau Yesus itu menyatakan datang dari dirinya sendiri, sementara dia adalah manusia biasa. Lihat Bapak Ibu Saudara, cara kerja orang-orang yang tidak sepaham untuk mendedikasikan dirinya bagi sebuah kejahatan itu begitu rapi, begitu baik. Jika menjawab A ada kesalahan, tapi jika menjawab B pun ada kesalahannya. Saya mau katakan begini, memang orang-orang Farisi, orang-orang Saduki adalah mereka orang-orang yang pandai bersiasat. Mereka adalah orang-orang yang pandai mengatur strategi, termasuk melakukan kejahatan, mencobai Tuhan Yesus sekalipun. Saya ingin nyatakan begini, bukan karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka berusaha datang kepada Yesus untuk mencobai Yesus itu. Karena hanya satu alasannya, untuk menjebak Yesus, untuk mencelakai, menciderai keberadaan Tuhan Yesus. Tanda apa yang kurang mereka lihat dari perjalanan pelayanan Tuhan Yesus? Semua sudah memenuhi syarat-syarat. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya tentang nubuatan para nabi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai tanda-tanda yang muncul di tengah-tengah mereka, yang saya katakan orang sakit sembuh, orang mati bangkit itu, mereka telah melihat secara nyata. Tidak perlu dalil-dalil untuk meyakinkan diri, tapi justru pengalaman itu dipergunakan Allah untuk mencobai Tuhan. Di satu sisi ada banyak orang membutuhkan tanda-tanda heran ini, tetapi satu pihak ada oknum-oknum yang menjebak untuk kebutuhan-kebutuhan secara krusial kepada banyak orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari kisah ini. Betapa untuk berdiri di atas kebenaran, betapa untuk menyatakan sesuatu yang benar dari Allah itu membutuhkan sebuah perjuangan yang berat. Kalau saya katakan mereka mungkin kurang bukti, sehingga mereka sepakat, mereka satu hati, yang dituntut adalah agar mereka memperlihatkan suatu tanda dari sorga. Dengan kata lain, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, termasuk orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, mereka terlibat di dalam pelayanan gerejawi itu. Mereka pun tidak sanggup memahami dan tidak mampu mengerti siapa sebenarnya atau tentang keesaan dari Tuhan itu. Bukankah di dalam kitab Yohanes juga tercatat, kalau kamu melihat aku maka engkau telah melihat Bapa, dan seterusnya banyak ayat-ayat itu. Aku dan Bapa adalah satu.
Dan ini sekali lagi bukan tidak mungkin bisa dimengerti, bisa dipahami oleh mereka, tapi karena mereka memang telah menutup hati untuk kebenaran-kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, inilah bahayanya apabila kita menganggap diri kita benar. Kita tidak membutuhkan lagi masukan-masukan dari orang lain. Kita tidak perlu lagi belajar, saya sudah cukup. Inilah yang menghambat pertumbuhan orang-orang Farisi dan Saduki. Yang ada hanya menyalahkan, yang ada hanya menjatuhkan Tuhan saja. Nah, kalau kita membaca jawaban Tuhan Yesus dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga itu, ini adalah jawaban-jawaban memang yang menohok bagi mereka. Saya bacakan sekali lagi. Pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Pernyataan ayat ini sebenarnya sebuah bentuk teguran yang keras kepada mereka. Orang Farisi dan orang Saduki itu memandang rendah tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Tuhan di depan mata mereka. Atau dalam istilah Paulus, mereka menganggap sepi pernyataan atau kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Sekali lagi, inilah bahayanya ketika kita berkata saya semua sudah cukup, saya sudah penuh semua dengan pengertian dan pemahaman. Tapi kenyataannya dalam ayat 2 dan ayat 3, mereka dicela oleh Tuhan karena mereka memandang rendah tanda-tanda yang mereka lihat. Seharusnya dengan tanda-tanda yang mereka lihat itu cukup, terlalu cukup dan berlebih bagi mereka untuk dapat mengubah menjadi satu persekutuan yang manis antara mereka dengan Tuhannya. Bagaimana nubuat-nubuat para nabi telah digenapi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan Yesus, dan itu pun bagi mereka tidak cukup. Memang kelihatannya tidak terlalu kasar pernyataan Tuhan dari ayat 2 sampai 4 ini. Tuhan hanya sepertinya hanya menjawab dengan bahasa-bahasa komunikasi yang manis. Tetapi sesungguhnya makna dari pernyataan ayat 2 ayat 3 itu begitu menyakitkan bagi mereka. Karena mereka seumpama orang-orang yang menolak untuk makan, tetapi mereka merasa kenyang dirinya. Mereka tidak makan, tetapi menganggap diri kenyang. Dan memang kenyataannya mereka kenyang. Tapi sesungguhnya dari kacamata Tuhan mereka lapar. Saya melihat kalau kita kaitkan ini dengan akhir zaman, iblis akan bekerja dengan cara-cara yang demikian. Seolah-olah kita menganggap diri kita sudah sempurna, menganggap diri kita tidak lagi perlu masukan orang lain. Kita menganggap diri kita adalah orang yang paling benar, orang yang bisa melakukan banyak hal. Tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan terlalu kecil kebenaran yang kita pegang atas hidup kita ini. Terlalu remeh di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mencela keberadaan mereka karena mereka memandang rendah
tanda-tanda yang telah Tuhan tunjukkan bagi mereka. Pada dasarnya bukan mereka tidak tahu tentang kebenaran. Seperti jauh-jauh hari saya katakan, karena mereka memang memberikan diri untuk menolak kebenaran itu sendiri. Bukan mereka tidak mau percaya karena mereka mendengar dari Tuhan. Karena memang dari dalam mereka sudah punya keyakinan, kesepakatan untuk tidak percaya kepada kebenaran dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Hati mereka telah tertutup bagi kebenaran. Kalau di dalam kitab Roma, orang-orang yang demikian, inilah sesungguhnya orang-orang yang sedang mengalami penghukuman dari Tuhan. Mereka tidak dapat membuka diri bagi kebenaran. Mereka sedang mengalami penghukuman kekal di dalam hidup mereka, menutup diri bagi sebuah kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang dalam pelayanan pengiringan kita kepada Tuhan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, akan selalu mengalami perubahan-perubahan, termasuk di dalamnya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan akan selalu mengalami perubahan-perubahan. Ada banyak proses-proses waktu yang kita alami bersama dengan Tuhan. Tetapi di dalam peristiwa-peristiwa itu pun jangan pernah kita menyangkal kebenaran Tuhan yang bekerja di dalamnya. Jangan pernah kita menganggap bahwa itu semua adalah karena aku, karena saya yang melakukan. Tapi karena Tuhan semata-mata. Dan ini merupakan satu teguran yang keras bagi mereka yang memiliki pandangan seperti orang-orang Farisi dan Saduki. Dan bagi mereka lah sesungguhnya penghukuman itu telah tersedia. Kalau kita melihat, mereka adalah orang-orang yang berada di dalam lingkaran Tuhan Yesus, di dalam pelayanan untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Tapi justru mereka sendirilah yang menjadi bahagian untuk masuk di dalam penghukuman itu sendiri. Kenapa? Karena mereka memang tidak mau percaya. Mereka tahu kebenarannya, mereka mengerti ada tanda-tanda heran itu, tapi justru mereka memiliki kesepakatan di dalam hati untuk tidak percaya kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat itu. Ada sentimen pribadi kalau saya melihat antara orang Farisi dan Saduki terhadap Tuhan Yesus. Sentimen itu muncul karena begini, antara orang Saduki dan Farisi itu mereka tidak bisa mengadakan tanda-tanda. Ada sentimen yang begitu besar antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan Saduki. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, ketika Musa diutus Tuhan untuk membawa tongkat yang ada di tangannya menghadap Firaun ada di Mesir, tongkat berubah menjadi ular. Para ahli-ahli nujum, para ahli-ahli sihir juga bisa melakukan itu. Mereka sebanding begitu. Mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka juga melakukan mujizat-mujizat yang sama. Mungkin ini bisa dimengerti kalau orang kurang mempercayai Musa. Karena apa? Ada pembandingnya. Tapi dalam pelayanan Tuhan Yesus, tidak ada orang yang dapat membangkitkan orang mati. Tidak ada orang yang menyembuhkan mata orang yang buta, orang yang lumpuh bisa berjalan. Tidak ada. Sekali lagi, karena memang mereka telah menutup diri bagi kebenaran itu. Dan inilah jerat yang paling membahayakan. Bukan hanya bagi orang Farisi dan Saduki, tapi bagi kekristenan itu sendiri.
Masalah terbesar menurut saya bukan pengaruh dari orang luar, tapi dari dalam diri kita sendiri ini. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita memberikan hati, bagaimana kita memahami tentang kebenaran-kebenaran itu. Alkitab berkata, firman Allah, kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Kalau kita tidak percaya kepada kebenaran itu, justru kita akan terikat di dalamnya. Yang ditentang oleh Tuhan bagian kedua di dalam ayat 2 dan ayat 3 adalah mereka adalah orang-orang yang lamban untuk mengerti. Itu sebabnya Paulus mengajar kepada gerejanya begini, hendaklah kamu itu cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Saya melihat orang Farisi dan Saduki ini, kelambanan mereka adalah mereka menutup diri bagi kebenaran. Mereka banyak berkata-kata, tetapi tidak banyak memberikan telinga untuk mendengar. Mereka lamban untuk mengerti. Seperti ada selaput, seperti dalam kitab Kisah Para Rasul ketika Sida melihat hal itu. Seperti ada selaput yang menutupi mata mereka. Mereka sulit untuk mendengar, mereka sulit untuk memahami, sulit untuk mengerti. Ada kelambanan-kelambanan. Nah, kelambanan ini sekali lagi bukan disebabkan oleh pihak-pihak ada di luar mereka yang menekan, bukan. Tapi sesungguhnya dari dalam mereka sendiri. Dan orang-orang yang seperti ini, seperti orang Saduki dan Farisi ini, tidak ada tanda lain yang dinyatakan mereka kepada mereka selain daripada ayat yang keempat itu adalah tanda Nabi Yunus. Tidak ada tanda lain yang akan dinyatakan kepada orang Farisi dan Saduki selain tanda Nabi Yunus. Apa tanda Nabi Yunus? Yunus diutus oleh Tuhan ke Niniwe, tapi mereka melarikan diri ke Tarsus. Kenapa? Karena orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang tidak sepaham, orang-orang yang menolak, orang-orang yang menentang kebenaran. Itu sebabnya Yunus marah. Masa orang-orang yang begini, orang-orang yang menolak, orang-orang yang menentang kebenaran mendapatkan tanda kutip anugerah dari Tuhan? Mereka benci, Yunus benci. Kehadiran Yunus ke orang-orang Niniwe adalah sebenarnya tugasnya untuk memberikan pertobatan kepada mereka, agar penghukuman itu tidak dilaksanakan di kota Niniwe. Kaitannya dengan Matius 16 ayat yang keempat, tanda Nabi Yunus tidak lain dan tidak bukan adalah tanda pertobatan, yang kalau tidak diidentifikasi dengan baik, maka penghukuman siap bagi mereka. Kalau tidak dilaksanakan dengan baik, nilai pertobatan itu bagi mereka hanya layak, hanya satu mahkota yang mereka terima, yaitu kematian kekal. Jadi bagi orang-orang yang menolak, yang menentang satu tanda dari Yesus, hak tujuan bagi mereka tidak lain tidak bukan adalah hanya kepada penghukuman kekal. Itu sebabnya Tuhan menawarkan bagi mereka tanda Nabi Yunus. Dengan kata lain, bertobat dari kesalahanmu, bertobat dari ketebalan hati untuk diisi dari firman Allah itu, dari kekerasan hati untuk menerima kebenaran itu. Bertobatlah. Supaya apa? Anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan berlaku atas hidup mereka. Dan kepada kita, gereja Tuhan akhir zaman, kalau saya katakan
juga diberikan tanda Yunus kepada gerejanya. Pertobatan itulah yang akan menghantar kepada kita kepada satu kemuliaan demi kemuliaan yang dinyatakan bagi kita. Saya simpulkan sederhana bahwa salah satu penghambat pertumbuhan itu adalah kita menganggap diri benar, kita menganggap diri bisa. Konklusinya, mari kita belajar untuk membuka diri kita seluas-luasnya bagi Tuhan dan kebenarannya. Terimalah jika itu menyakitkan, jika itu pahit, anggaplah itu sebagai sebuah obat yang akan menumbuh kembangkan tubuh kita dengan baik, bahkan menyembuhkan tubuh kita, sehingga olehnya dengan pertobatan ini anugerah keselamatan dan pertolongan dari Tuhan semakin dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya Tuhan semakin membukakan wawasan pemikiran kita untuk mengerti kebenaran ini, sehingga kita bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi satu pujian, hatiku percaya. Hatiku percaya. Kiranya setiap kebenaran yang kita dengar dan peristiwa-peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita membawa hidup kita semakin mengasihi Tuhan lagi.
Hati yang percaya adalah hati yang mau menerima dengan sukacita. Hati yang mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hati yang mau mengerti kebenarannya. Kiranya setiap kebenaran firman Allah yang kita baca, yang kita renungkan pagi hari ini, membawa kita semakin terbuka di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kebenaran-kebenaran Tuhan telah diungkapkan bagi kami sekalian. Berikanlah kepada kami hati untuk mengasihi Engkau, yang mau menerima pembentukan-pembentukan dari firman Allah dengan baik. Kami tahu pasti Tuhan tidak pernah punya maksud jahat. Tuhan tidak pernah punya maksud yang tidak baik. Tetapi Engkau akan membawa kami semakin tinggi pada puncak kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan, sehingga kami punya dan memiliki relasi yang harmonis dengan Tuhan. Dan bertambah-tambah keyakinan iman kami kepada Tuhan. Karenanya bimbing arahkan kami untuk kami melihat tanda-tanda mujizat dari Allah yang menyertai pelayanan pengiringan kami kepada Tuhan, sampai kami berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Berkati setiap kami yang mendengar dan melakukan firman Allah, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami pagi hari ini Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Bersama katakan amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala atas firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Yang kedua saya maju ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas hari ini. Tuhan, kami boleh ada di semua orang mudahkan. Dan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati setiap persembahan kami Bapak. Dari persembahan yang boleh membantu pekerjaan Tuhan tempat ini. Berkati setiap kami Tuhan, baik dalam pendidikan, kuliah kami, bahkan pekerjaan kami Tuhan, bahkan dalam kegiatan kami sehari-hari. Kau yang memberkati Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Webi tanggal 7 Agustus. Selamat ulang tahun. Kemudian selamat ulang tahun pada Saudari Ale Christine. Selamat ulang tahun Christine, Tuhan memberkati. Kemudian kepada anak Firman Daily, selamat ulang tahun. Kemudian Ibu Butaswit, selamat ulang tahun Bu, Tuhan memberkati. Kemudian anak Kerin Samuela, ini anaknya Bapak Wiken yang masih Manado, beliau ulang tahun tanggal 13. Tuhan Yesus memberkati. Minggu kemarin telah dilaksanakan untuk janji iman Natal. Saya diminta oleh pengurus untuk menyampaikan barangkali ada jemaat Tuhan yang pagi hari ini hadir mau ikut serta dalam janji iman Natal. Sudah terkumpul 6,5, yang dibutuhkan 10. Ya. Ada yang mau ikut gabung? Silakan angkat tangan, Bapak Ibu. Ada? Ada yang mau gabung? Christine. 100.000. Ale Christine ya Bu? Aku juga Om. Si Yosef 100.000 juga. 100.000 Yosef. Bapak Erik Suryana 1 juta. Bapak Erik Suryana. Ibu ini, tolong Pak Erik berdiri Pak. Mungkin belum tahu Ibu juta. Tolong berdiri. Nah, belum Pak Erik Suryana. Berkali Pak. Ada lagi? Jadi sisanya nanti ada Pak Philip, ada Pak Alan, ada Pak Yason, ada Pak Webi. Mereka di belakang yang akan menutupi sebenarnya. Oh, Pak Philip udah kemarin ya? Udah? Oh, udah, oke. Ada lagi? Oke, tidak, nanti minggu sekali lagi saya tawarkan ke jemaat. Jika ada yang mau, nanti silakan dicatat oleh, karena belum terbentuk panitia, nanti untuk sementara mereka yang akan menghandle. Dan untuk 7,7 sampai hari ini, 7,7 hari Senin bagi anak-anak yang akan dibaptis, silakan untuk hadir jam 7 malam di tempat ini ya. Akan belajar karena masih ada 2 sesi lagi yang harus diikuti ya. Bagi mereka untuk mengikuti pembelajaran nanti hari Senin jam 7 malam. Mohon kehadirannya. Nicholas terus masih bisa terus? Itu bukan? Itu bukan? Oh, ini abangnya? Iya, adiknya. Sorry. Oke, nanti tolong disampaikan Senin malam ya. Oke, jam 7 malam. Saya kira itu saja Bapak Ibu pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan, termasuk di dalam ibadah kami yang telah kami lakukan, dan Tuhanlah yang memungkinkan semuanya ini terjadi. Saatnya Tuhan mencurahkan dan memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, baik dalam usaha pekerjaan mereka
dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kami mohon kiranya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dengan berlimpah. Sekiranya mungkin ada kesulitan-kesulitan yang harus mereka jalani, Tuhanlah yang akan mendampingi mereka sehingga mereka dapat kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mengalami masalah kesulitan kehidupan, Tuhan yang menopang mereka. Hamba berdoa bagi Bapak Pendeta Selamat Marpaung, mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Rekan-rekan kami yang berulang tahun pada bulan Agustus, hamba berdoa berkati Saudara Waibi, berkati Ibu Huta Soit, berkati anak Firman Dairi, berkati Saudari Alek Christine, memberkati anak kami Kering Samuela. Tuhan yang melawat dan memberkati mereka satu persatu. Kami percaya tuntunan kasih setia Tuhan berlimpah bagi mereka. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, Tuhan yang memberkati. Pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tahun 2024, kiranya Tuhan yang menyertai bangsa kami. Berkati juga umat-umat-Mu yang ambil bagian di dalamnya, baik Bapak Simanjuntak maupun Bapak Filipus. Mereka mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di daerah mereka. Tuhan yang memberkati. Demikian kami berdoa, berkati gereja di tempat ini. Rencana kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang menyediakan. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Thank you.